Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya akan melaporkan hasil kemajuan penelitian saya yang berjudul Model Inklusi Keuangan pada UMKM berbasis pedesaan di Sumatera Barat. Adapun tim peneliti kami adalah saya sendiri, kemudian Ibu Nirva Zupi dan Ibu Mutia Rosalinda. Adapun yang melatar belakangi penelitian kami adalah terlihat adanya rendahnya inklusi keuangan UMKM di Sumatera Barat, terutama UMKM Sulaman yang ada di pedesaan. Untuk itu kami melakukan penelitian ini selama 2 tahap. Tahun pertama itu kami sudah menemukan bahwa terlihat adanya kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman dalam perkembangan UMKM yang sehubungan dengan inklusi keuangan mereka. Nah, untuk mengembangkan usul keuangan ini, maka kami lanjutkan dengan penelitian tahun kedua, yaitu untuk melihat menentukan model inklusi keuangan yang sesuai untuk UMKM berbasis pedesaan, terutama UMKM Sulaman. Nah, kami bermula dari hasil penelitian tahun sebelumnya, yaitu kami menemukan bahwa ada inklusi keuangan UMKM itu berada dalam kondisi tumbuh dan membangun, yaitu strategi yang bisa diterapkan adalah strategi strength opportunity dengan memaksimalkan kekuatan pasar dan memperhatikan peluang pasar yang ada. Nah, untuk itu kami ingin menemukan bagaimana model inklusi keuangan yang efektif untuk meningkatkan UMKM kerajinan Sulaman yang ada di pedesaan. Tahun kedua ini kami melakukan penelitian dari sisi supply, dari sisi penyedia, dan juga dari sisi peminta dari segi UMKM sendiri melalui kegiatan wawancara dan FGD dengan berbagai pihak, yaitu dengan pihak lembaga-lembaga keuangan, kemudian pihak pemerintah, juga dinas-dinas yang terkait, Koprendakkop, juga termasuk pelaku UMKM sendiri, dan juga beberapa dinas yang terkait dengan pembiayaan dan pengembangan UMKM. Tujuan penelitian kami adalah menemukan model inklusi keuangan pada UMKM yang berbasis pedesaan. Ini untuk meningkatkan peningkatan daya saing UMKM Sulaman di Sumatera Barat. Kontribusi dari penelitian ini adalah bisa ditemukannya sebuah model inklusi keuangan yang dapat memberikan solusi kepada UMKM kerajinan, mortir, dan Sulaman dalam menyelesaikan masalah permodalan maupun pemasaran. Penelitian ini dapat memfasilitasi program pemerintah dengan adanya kolaborasi antara UMP dengan mitra pengguna atau Perindakkop Pariaman dalam rangka mempercepat penyediaan akses keuangan bagi masyarakat dan peningkatan daya saing UMKM di pedesaan, yang pada akhirnya tentu akan berdampak pada pertumbuhan ekonomi Sumatera Barat. Metode penelitian yang kami gunakan pada tahun 2 ini adalah metode penelitian kualitatif dengan menggunakan metode deskriptif dan metode triangulasi data. Data penelitian diperoleh melalui wawancara dan FGD yang dihadiri oleh anggota DPR, kemudian Ketua Harian Forum UMKM Sumatera Barat, kemudian Deperindakkop Pariaman, kemudian Deperindak Kota Padang, kemudian lembaga keuangan yang ada di Sumatera Barat, yaitu dari BRI, dari BNI, dari Bank Nagari, dan lembaga-lembaga keuangan mikro. Analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif kualitatif, yaitu menggambarkan secara lengkap dan tepat data yang diperoleh dari berbagai sumber untuk mencapai tujuan penelitian. Nah, dari hasil wawancara secara mendalam dengan berbagai pihak dan dari hasil FGD yang kami lakukan, maka untuk meningkatkan inklusi keuangan itu kalau kita lihat dari sisi
penawaran atau dari segi supply side itu diperlukan adanya 3 hal, yaitu ketersediaan permodalan untuk UMKM, kemudian ketersediaan jaringan, ini jaringan untuk ke desa-desa, kemudian ketersediaan data. Nah, ini yang jadi kendala itu bagi perbankan itu menyangkut ketersediaan data. Sedangkan dari sisi permintaan itu yang menjadi kendala adalah masih rendahnya kemampuan SDM dari UMKM yang terkait mindset dari pelaku dalam melihat peluang pasar. Mereka kurang percaya diri, kurang semangat dan kurang kreativitas, dan kurangnya literasi keuangan pengusaha, serta lemahnya kemampuan dan keterampilan mereka dalam bidang teknologi. Untuk pengembangan inklusi keuangan, UMKM diperlukan model yang menunjukkan adanya sinergi antara pemerintah, pembuat kebijakan, lembaga keuangan, dinas perindah, pengelola pasar, dan kelompok-kelompok usaha dalam memberikan pembinaan serta bantuan keuangan, serta keterampilan kepada UMKM. Dengan bersinergi ini bisa merubah pola, meningkatkan dan meningkatkan inklusi keuangan. Diharapkan bisa meningkatkan inklusi keuangan. Pembinaan yang dibutuhkan itu diharapkan bisa merubah mindset serta kreativitas UMKM, dan kemudian diperlukan bantuan keuangan dan keterampilan pelaku UMKM di bidang teknologi finansial atau fintech, serta menciptakan kemudahan akses UMKM ke lembaga keuangan yang tergambar dan bisa kami gambarkan dalam model yang kami tawarkan dari hasil penelitian ini. Berdasarkan hasil penelitian dan MGD serta observasi, kamu mengemukakan model untuk pengembangan inklusi keuangan adalah seperti ini. Jadi, model inklusi keuangan itu untuk peningkatannya itu diperlukan pertama adanya kerjasama dan sinergi dari berbagai pihak, yaitu antara pemerintah, lembaga-lembaga keuangan, kemudian dinas pasar, kemudian pengelola pasar, kelompok-kelompok usaha maupun pelaku UMKM. Nah, ini kerjasama ini dalam bentuk penyediaan data, misalnya, kemudian pemerintah dalam membuat kebijakan itu harus berdasarkan fakta-fakta di lapangan. Nah, kemudian dengan kerjasama ini maka akan terungkap data-data tentang kesulitan-kesulitan yang dialami oleh pelaku UMKM. Nah, dengan kerjasama ini maka permodalan yang diberikan itu bisa lebih tepat. Nah, para UMKM rata-rata menginginkan, mereka menginginkan bunga yang rendah. Kemudian kalau bisa tanpa bunga, kata mereka. Kemudian ada kursnya kemudian dalam pembayaran adanya fleksibilitas dalam pembayaran karena Sulaman ini penjualannya itu tidak rutin. Kemudian ada pendampingan. Pendampingan ini diperlukan secara terus-menerus. Pendampingan dan pembinaan untuk UMKM yang pendampingan dan pembinaan itu yang tepat. Nah, kemudian di samping itu, untuk meningkatkan inklusi juga harus ada peningkatan literasi keuangan dari para pelaku UMKM dan keterampilan mereka dalam bidang finansial teknologi. Seperti di BI dan bank-bank sudah menyediakan pelatihan untuk peningkatan keterampilan di dalam teknologi ini dalam berhubungan dengan lembaga-lembaga keuangan. Nah, kalau rata-rata para UMKM itu masih lemah di bidang finansial teknologi. Ini perlu ditingkatkan agar terjadi peningkatan inklusi keuangan. Nah, kemudian juga perlu kerjasama di dalam peningkatan pemasaran dari UMKM tadi. Kalau UMKM Sulaman ini meningkat, maka tentu akan berdampak pada peningkatan inklusi keuangan. Bagaimana caranya? Untuk pemasaran ini diperlukan adanya pendampingan dan pembinaan, kemudian keterampilan dalam menjual secara digital, kemudian e-commerce, kemudian mereka juga diikutkan dalam adanya pameran, kemudian ada dan periklanan. Nah, kebijakan ini
itu perlu dilakukan secara bekerja sama antara lembaga-lembaga keuangan dalam membuat kebijakan tentang apa yang diperlukan bagi UMKM ini. Kemudian sehingga pada akhirnya ini akan meningkatkan inklusi keuangan mereka. Kalau usaha mereka meningkat, maka mereka membutuhkan tambahan modal. Kemudian kalau tambahan modal meningkat, pemasarannya meningkat. Nah, ini otomatis inklusi keuangan dari UMKM Sulaman akan meningkat, sehingga pada akhirnya UMKM Sulaman yang di pedesaan itu bisa meningkat dan menghasilkan sulaman yang berkualitas dan memiliki daya saing. Nah, itulah hasil model inklusi keuangan yang kami tawarkan dari hasil penelitian ini setelah melakukan proses wawancara dengan berbagai pihak, dari pihak UMKM dan dari pihak lembaga-lembaga yang terkait. Nah, itu yang inilah hasil model inklusi keuangannya. Nah, proses pelaksanaan penelitian ini telah berjalan lebih kurang 80%. Sampai saat ini seluruh data sudah terkumpul dan telah dianalisis. Saat ini peneliti sedang dalam proses penyelesaian laporan akhir dan pembuatan artikel untuk luaran penelitian. Capaian luaran untuk penelitian sedang dalam proses translate artikel. Kemudian juga ada haki, model penelitian juga dalam proses dalam proses saat ini. Nah, itu aja laporan kami. Kemudian terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.